Share enggak, screen. Sudah tampilkan? Tema hari ini yang diminta oleh panitia adalah bagaimana sejarah pejuang saudagar muslimah di dunia dan di Indonesia. Kalau di mata kuliah ini ada beberapa mata kuliah ini Mbak Khalifah. Jadi ada kuliah sejarah peradaban Islam, ada kuliah sejarah dunia, ada kuliah sejarah Indonesia gitu ya. Jadi ini beberapa tema yang dipres menjadi satu. Jadi kita ingin melihat bagaimana sih perkembangan sejarah saudagar khususnya di kalangan muslimah di Indonesia. Ini perkenalan singkat, saya S1 saya, background saya memang sejarah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, S2, S3 saya juga di UIN Jakarta. Saya juga aktif di beberapa organisasi perempuan. Kemudian dalam Islam sendiri, berdagang itu adalah aktivitas yang sangat dianjurkan ya, bahkan perekonomian pada masa Rasulullah khususnya di Madinah ini yang paling utama adalah melalui jalur perdagangan. Nah, Rasulullah sendiri seperti yang kita tahu, beliau ini adalah seorang pedagang yang jujur ya. Kemudian karena kejujurannya juga akhirnya beliau dilirik oleh Siti Khadijah sehingga mereka akhirnya menikah. Siti Khadijah ini juga terkenal ya, bahkan sebelum menikah dengan Rasulullah, beliau adalah seorang saudagar perempuan yang sangat disegani ya, yang paling sukses di Mekah saat itu. Nah, akhirnya ketika menikah, mereka ini ketika berdagang itu tidak terlalu mengambil keuntungan yang sangat besar gitu ya. Jadi mereka berdagang niatnya adalah untuk mencari keridhaan Allah dan melakukan perdagangan yang sesuai dengan syariat Islam. Yang penting mendapatkan berkah dari Allah. Nah, meskipun mereka mapan ya saat itu, ekonominya mapan, perdagangan Siti Khadijah juga berkembang dengan pesat, tetapi tidak menjadikan mereka menumpuk-numpuk kekayaan. Justru kekayaannya itu digunakan untuk dakwah Islam gitu ya, membangun masyarakat Muslim. Nah, ini teladan ini kemudian juga diikuti oleh para sahabat Nabi, utamanya setelah mereka hijrah ke Madinah. Jadi di Madinah ini Rasulullah itu kan menjabat sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan juga untuk umat gitu ya, masalah-masalah keagamaan semua terpusat di Rasulullah. Dan perdagangan ini menjadi salah satu sektor yang ditingkatkan, yang diunggulkan ya, sehingga Madinah ini menjadi negara yang sejahtera, perdagangannya juga maju gitu ya. Kemudian akhirnya dengan jalur perdagangan ini juga bisa membiayai dakwah Nabi, mengembangkan ya dakwahnya itu tersebar luas ke seluruh penjuru. Kemudian kalau kita sesuai tema, jadi requestnya adalah bagaimana saudagar muslimah ya. Tentu saja yang paling utama menjadi contoh kita adalah Khadijah. Jadi Khadijah ini seorang perempuan solehah, istri Nabi Muhammad yang paling dicintai oleh Nabi ya. Dan tokoh penting disegani ya di Mekah gitu. Kemudian juga Rasulullah ini sangat mencintai Khadijah. Jadi Nabi ini tidak punya istri lain sebelum Khadijah meninggal dunia. Jadi pada prinsipnya Nabi ini menjalani monogami, baru setelah Khadijah meninggal baru memiliki istri yang lain dengan motivasi misalnya untuk menyelamatkan para janda gitu ya, tetapi beda dengan yang sekarang dianut oleh para bapak-bapak, jandanya yang diambil janda muda gitu. Nah, di dalam perjalanan Islam, Khadijah ini adalah perempuan yang pertama memeluk agama Islam. Beliau begitu disampaikan dakwah oleh Rasulullah, kita tahu pada masa awal itu kan dakwah itu baru kalangan keluarga saja, dan itu pun sembunyi-sembunyi. Ini si Khadijah ini ketika mendapatkan dakwah Islam, beliau langsung menyatakan masuk Islam dan mendukung perjuangan dakwah Nabi Muhammad. Nah, kemudian kita lanjut ke Indonesia. Nah, ini secara singkat ya, bahwa memang di Indonesia ini jalur perdagangan merupakan salah satu jalur masuknya Islam di Indonesia. Nah, kalau dalam sejarah Islam,
masuknya Islam ke Indonesia ini berbeda ya dengan misalnya sejarah di masa Khulafaur Rasyidin, di masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, bahkan 3 kerajaan besar seperti misalnya kerajaan Mughal di India, kerajaan Safawi di Persia, kerajaan Turki Utsmani, itu rata-rata mereka itu mengembangkan dakwah Islam itu melalui ekspansi, melalui peperangan. Tetapi Islam masuk ke Indonesia melalui jalur damai, betul-betul damai. Jadi tidak ada kisah misalnya masuk Islam ke Indonesia itu melalui peperangan, tidak. Jadi mereka itu yang paling utama adalah melakukan perdagangan. Nah, kita tahu bahwa di Indonesia ini kan wilayahnya itu berbentuk kepulauan ya, dan disebut sebagai jalur sutra. Jadi pedagang-pedagang itu pasti melewati Indonesia untuk melalui perdagangan, baik itu sebagai Indonesia tempat transit maupun sebagai tujuan utama. Nah, yang kalau kita lihat peta Indonesia, yang paling ujung itu kan Sumatera ya, jadi Pulau Sumatera, di bawah Pulau Jawa, di atasnya itu ada Kalimantan, Sulawesi, baru Papua. Nah, itu karena yang di ujung itu adalah Pulau Sumatera, maka Islam itu berkembang duluan itu ada di Aceh ya, bahkan terkenal sebagai Serambi Mekah ya, karena memang masuknya pedagang-pedagang, saudagar-saudagar dari Arab, Gujarat, bahkan Cina dan lain sebagainya itu lewat Aceh dulu gitu ya. Dan ketika mereka tinggal di Aceh, para pedagang itu biasanya bermukim ya. Bermukim itu ya karena kan kalau pelaut itu ada angin-anginnya gitu ya. Maksudnya angin lautnya itu bagaimana? Kalau misalnya lagi anginnya bagus, baru mereka berlayar. Tapi kalau misalnya musimnya lagi tidak bagus, ya mereka menetap sementara di pesisir-pesisir pantai itu. Jadi kebetulan juga pada saat yang bersamaan, kerajaan-kerajaan Hindu, kerajaan Buddha yang sedang berkembang di Indonesia, seperti misalnya ada kerajaan Majapahit di Pulau Jawa, kemudian ada kerajaan Sriwijaya di Palembang ya, itu kebetulan sedang mengalami fase penurunan gitu ya, sehingga Islam ini juga bisa diterima dengan baik. Jadi sebelum dia menjadi satu kerajaan, para saudagar-saudagar ini tadi bermukim di pesisir-pesisir pantai tempat mereka berlabuh, kemudian berinteraksi dengan masyarakat setempat ya. Para pedagang saudagar-saudagar Islam ini menunjukkan akhlakul karimah. Jadi dalam menerapkan perdagangan mereka menggunakan prinsip-prinsip Islam gitu ya. Misalnya jujur gitu ya, menyampaikan apa adanya, apakah dagangannya itu baik ataukah dagangannya itu cacat, disebutkan kekurangannya. Kemudian juga dalam Islam itu kan tidak boleh riba, dan mereka betul-betul menerapkan perdagangan dengan sistem Islam itu. Lalu dalam interaksi dengan masyarakat, masyarakat ini melihat akhlakul karimah yang ditampilkan oleh para pedagang ini sehingga mereka tertarik gitu ya. Kemudian pedagang ini berinteraksi juga dengan bangsawan, dengan raja-raja pada saat itu ya. Kan untuk perdagangan itu kebijakan, kemudian juga pemilik kapal-kapal dagang Indonesia ya, kerajaan Indonesia itu kan para sultan ya, para raja-raja sebelum Islam itu. Nah, ketika berinteraksi itu mereka tertarik ya, khususnya perempuan-perempuan yang anak-anak rajanya itu, anak-anak bangsawannya itu tertarik. Nah, pada saat itu kan ajaran yang sedang berkembang di Indonesia itu ajaran Hindu. Kita tahu Hindu itu mengenal kasta. Jadi dalam kasta itu, terutama kasta rakyat jelata itu, kasta sudra itu kan tidak mungkin mereka itu punya kesempatan yang sama dengan bangsawan-bangsawan ini. Nah, kemudian anak-anak raja ini mereka tertariknya itu ya dengan saudagar ini gitu kan, karena saudagar itu udah pasti kaya ya, mungkin juga perawakan orang-orang Arab, orang India itu kan tinggi besar gitu ya, cakep-cakep gitu. Sementara kalau di antara mereka itu kan tidak boleh gitu ya menikah dengan beda kasta. Jadi ini memudahkan dari perkawinan ini. Nah, kemudian melalui jalur perkawinan ini juga akhirnya Islam bisa berkembang di kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha saat itu, yaitu tadi karena Islam itu menawarkan toleransi, Islam itu menawarkan kesetaraan ya. Jadi semua setara, tidak ada misalnya yang kastanya rendah gitu ya. Semua punya hak yang sama gitu ya. Bahkan di dalam ajaran Islam itu kan tidak ada yang membedakan apakah perempuan atau laki-laki, tidak ada yang membedakan apakah dia budak, apakah bangsawan gitu ya. Semua sama di mata Allah kecuali ketakwaannya. Nah, ajaran inilah yang
menarik minat rakyat pada masa itu ya, apalagi bangsawannya atau anak-anak rajanya, anak-anak pejabatnya itu sudah menikah dengan saudagar-saudagar itu, sehingga akhirnya memudahkan mereka untuk memeluk Islam gitu. Nanti akan saya contohkan beberapa kerajaan yang saya hanya mencontohkan kerajaan Islam yang pemimpinnya adalah perempuan dan mereka mendukung sektor perdagangan, karena tema kita adalah saudagar muslimah di Indonesia. Nah, kemudian melalui jalur pendidikan, melalui jalur tasawuf, kesenian, politik, dakwah, yang ini secara singkat saja. Kemudian, nah ini melalui perdagangan, bisa mereka itu ada yang melalui jalur darat, ada juga yang melalui jalur laut, tapi utamanya biasanya mereka melalui jalur laut. Kemudian ini tadi perkawinan, nah di dalam Islam itu kan tidak boleh menikah dengan beda agama ya, jadi biasanya syaratnya harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, akhirnya dengan cara inilah Islamisasi di Indonesia ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian setelah menikah, kemudian juga tadi melalui jalur dakwah ya. Nah, jalan selanjutnya adalah melalui pendidikan. Jadi pendidikan yang pertama diajarkan itu bagaimana meningkatkan ketauhidan. Yang tadinya ajarannya ajaran Hindu-Buddha beralih kepada ajaran Islam, tentu saja perlu pembelajaran gitu ya. Bahasa Arab juga diajarkan karena Al-Quran dengan hadis sumber ajaran Islam itu kan berbahasa Arab. Nah, pada mulanya ini pulang pergi, siswa-siswa yang belajar itu pulang pergi, tetapi lama-kelamaan karena murid-muridnya itu sudah jauh ya, bahkan dari Sumatera, dari Sulawesi, dari Kalimantan, itu akhirnya dibuatlah pondok-pondokan gitu ya. Pondok itu tempat tinggal si santri itu. Nah, lama-lama santrinya ini ketika lulus, mereka pulang lagi ke daerahnya masing-masing. Dan di antara mereka itu ada yang mendirikan kerajaan. Itulah nanti berkembang kerajaan di Sulawesi, di Kalimantan, ya, di Sumatera juga gitu. Nah, ini melalui jalur pendidikan ini. Kemudian melalui seni dan budaya. Nah, Indonesia ini sejak dahulu kala terkenal karena kebudayaannya, karena keseniannya, sehingga tidak. Jadi ketika kita mau masuk ke ke satu lingkungan atau kita mau memahamkan seseorang, kita kalau belajar dari sini ya, ini Wali Songo terutama ya, jangan langsung mengharamkan. Tidak boleh kita misalnya kita mau mengajarkan suatu kebaikan. Memang betul ajaran yang kita sampaikan itu baik, tapi dengan sedikit-sedikit. Jangan langsung misalnya yang menjadi tradisi setempat itu langsung ini haram. Tidak boleh gitu kan, kafir. Kalau tidak sama dengan saya kafir, itu kita tidak boleh juga seperti itu. Nah, contoh Wali Songo ketika menyebarkan Islam di Indonesia, beliau mengadopsi budaya setempat, misalnya masyarakat Jawa itu sangat menyukai wayang ya. Bahkan sering ada penayangan wayang semalam suntuk gitu ya. Nah, wayang itu tetap digunakan untuk melakukan dakwah Islam, tetapi ajarannya itu ajaran Islamnya itu dimasukkan dalam cerita pewayangan gitu. Kemudian seni-seninya pada masa lampau banyak ya, seni ukir misalnya memahat patung gitu kan. Nah, ketika Islam datang, seninya berubah jadi seni kaligrafi, kemudian masjid-masjid itu juga mulai mengadopsi gaya-gaya dari Persia dan lain sebagainya. Kemudian ajaran tasawuf. Nah, ini karena masyarakat Indonesia ini kan sangat suka yang berbau mistis ya. Jangankan masa dulu, masa sekarang juga ada aja tuh yang kalau pengen apa-apa, misalnya dia minta doa ke orang pinter, atau misalnya dia pergi ke gunung mana gitu untuk cari wangsit. Nah, itu juga kadang-kadang masih ada di beberapa tempat di Indonesia yang percaya seperti itu. Nah, ajaran tasawuf ini kan karena banyak banyak tarekatnya, banyak pengamalannya, banyak zikirnya, ini lebih cenderung bisa masuk di masyarakat kita yang tadinya itu suka hal-hal magic ini tadi ya, magis ini. Nah, sehingga ini juga beberapa salur ini bisa mempercepat Islamisasi di Indonesia. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, jadi sebetulnya masuk Islam itu gampang sekali kan, hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, Wali Songo, Sunan Kalijaga itu ketika dia menyampaikan wayang ya, yang tadi cerita kisah pewayangan, dia tidak menarik uang. Jadi dia hanya meminta penonton untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, setelah itu boleh masuk menghadiri
pertunjukan dia gitu. Nah, jadi dengan jalan ini juga banyak mengislamkan gitu ya. Kemudian upacara keagamaan Islam ini dibanding dengan upacara Hindu ini lebih sederhana ya. Kalau di Hindu itu banyak ritual-ritualnya. Nah, kebetulan juga pada saat itu Majapahit, kemudian tadi sudah saya sebutkan ada juga kerajaan Sriwijaya, ada kerajaan Singosari juga itu sedang dalam fase penurunan gitu ya. Penurunan itu ya biasanya banyak konflik ya, baik itu internal biasanya ada perebutan kekuasaan dan lain sebagainya. Nah, karena sedang menurun, Islam ini tadi mulai disukai oleh masyarakat, pejabatnya, bangsawannya juga mulai masuk Islam ya akhirnya dengan mudah bisa mendirikan kerajaan-kerajaan Islam. Nah, ini saya hanya mencontohkan tadi kan saluran Islamisasi diantaranya melalui pernikahan ya. Nah, ini juga ada beberapa kerajaan, misalnya Kerajaan Perlak ini di Aceh Timur, kekuasaannya tahun 880 sampai 1292 Masehi. Kemudian Perlak ini Aceh terutama ya, nanti ada Samudra Pasai juga. Ini memang wilayah yang paling duluan karena kalau kita lihat posisi pulau itu di Sumatera itu kan di ujung ya. Jadi mereka inilah yang paling duluan dikunjungi oleh kapal-kapal saudagar dari Arab, dari Persia, dari Cina gitu ya. Nah, sehingga berasimilasilah mereka ini ya, selain karena hubungan perdagangan tadi juga pernikahan, sehingga kalau Bapak Ibu lihat di Aceh itu tipe wajahnya itu beda-beda. Ada yang mirip orang India, mungkin keturunan nenek moyangnya dulu menikah dengan orang India ya, ada juga yang mirip orang Arab ya, ada juga yang cakep-cakep tuh, artis-artis juga kan banyak ya yang kalau orang Aceh itu biasanya depannya itu namanya cut ya, itu kan cantik-cantik ya, karena memang dulunya ini ya banyak persinggungan dengan para pedagang-pedagang asing ini gitu ya, sehingga terjadi pernikahan dan ya itu mungkin yang disebut memperbaiki keturunan ya, jadinya sekarang keturunannya ada berbagai macam gitu. Nah, ini masih kerajaan Perlak, jadi raja pertamanya Alaiddin Said namanya. Nah, ini contohnya nih. Jadi beliau ini menikahkan putrinya, jadi putri raja ya. Ini dengan Muhammad Ja'far Shodiq. Beliau ini seorang pendakwah asal Arab. Nah, ini juga ada raja terakhir namanya Muhammad Amir Shah yang menikahkan putrinya dengan pendiri kerajaan Samudra Pasai. Jadi pernikahan ini menjadi jalan untuk membuka jalur baru ya, baik dalam masalah politik, kekuasaan, sehingga wilayahnya lebih luas lagi ya. Kan kalau antara satu kerajaan dengan kerajaan lain dengan jalur pernikahan ini kan wilayahnya jadi besar, menggabungkan dua wilayah kekuasaan gitu ya. Kemudian jalur perdagangan juga masih tetap berkembang ya. Nah, di kerajaan Perlak ini ada seorang ratu, namanya Ratu Shah Alam Barisah. Nah, ini beliau ini menggantikan ayahnya. Kita tahu kalau kerajaan itu kan monarki ya, monarki itu dia turun-temurun. Jadi hanya anak-anak keturunan raja yang bisa menjadi penggantinya, raja berikutnya. Nah, ini Ratu Shah Alam Barisah ini menggantikan Sultan Mahdum Alaiddin. Kemudian dalam pemerintahannya beliau juga dibantu oleh adiknya ya. Nah, seperti kita tahu tadi kan di Aceh ini memang jalur sutra ya. Jadi Serambi Mekah di awal Indonesia, maksudnya di ujung gitu ya. Jadi ketika saudagar-saudagar dari Arab, dari Persia, dari Cina dan lain sebagainya berkunjung ke Indonesia, itu sebagian besar itu mereka berlabuhnya ini di Aceh. Jadi Ratu Shah Alam Barisah ini punya kontribusi yang sangat besar gitu dalam memantau, dalam memberikan kebijakan-kebijakan tentang perdagangan pada saat itu, gitu ya. Kemudian ada Samudra Pasai. Nah, kerajaan Samudra Pasai ini tahun 1297 dibangun oleh Merah Selu namanya. Ini ada di wilayah pesisir pantai utara Sumatera, ada di Lok Sumawe. Mungkin ada Bapak Ibu yang dari Sumatera, mungkin tahu ini lokasinya di Lok Sumawe ya. Nah, pendiri kerajaan Samudra Pasai ini tadi mendapatkan gelar Sultan Malik As-Saleh. Mereka mencapai masa kejayaannya itu termaksud pada masa Sultanah Nahrasiyah. Ini seorang perempuan, ratu,
di Samudra Pasai. Jadi di antara raja-raja yang lain, masa Sultanah Nahrasia ini juga termasuk masa kejayaan Samudra Pasai. Kemudian ini dia sebetulnya menggantikan suaminya namanya Sultan Zain Abidin yang tewas di tangan Raja Nakur, sehingga mau tidak mau si ratu ini yang memimpin, dan ini berhasil jaya ya, walaupun dia menggantikan suaminya, tapi Samudra Pasai berkembang pesat dan menjadi pusat perdagangan ya di Indonesia. Nah, letaknya yang strategis ini membuat para saudagar-saudagar dari negara lain, Arab, Cina, Gujarat, Persia ini biasanya melakukan transaksi perdagangan ini di kerajaan Samudra Pasai ini, gitu ya, misalnya terutama rempah-rempah gitu. Nah, pada masa itu juga Samudra Pasai ini sudah mengeluarkan uang dirham. Mereka juga punya peran penting. Jadi tidak hanya perdagangan, mereka juga mengembangkan masalah penyebaran Islam ya. Dan Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, banyak sebetulnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia ini rata-rata itu berkembangnya itu di pesisir pantai. Kayak ini Samudra Pasai, Kerajaan Perlak, terus kalau di tengah-tengah Sumatera itu ada Kerajaan Malaka, kemudian ada kalau di Jawa itu ada Kerajaan Demak, ada Kerajaan Cirebon, ada Kerajaan kalau di Kalimantan juga ada ya, di Sulawesi juga ada Kerajaan Guatalo, ada Kerajaan Buton, dan lain sebagainya. Hanya di Papua yang tidak ada kerajaan Islam ya, karena sampai sekarang juga kita tahu di Papua ini masih banyak suku-suku yang masih dibilang pedalaman ya, jadi belum masuklah dakwah ke sana saat itu. Nah ini tadi, jadi peran para ratu ini juga cukup signifikan ya dalam perdagangan, memajukan wilayahnya dan berhasil mencapai pusat kejayaan. Nah kalau di Jawa, ini memang di Jawa banyak kerajaan, tetapi saya hanya mencontohkan yang ratunya perempuan. Ya ratu pasti perempuan ya, maksud saya kerajaannya itu dipimpin oleh seorang ratu. Nah ini namanya Kerajaan Kalinyamat. Jadi walaupun di Jawa banyak kerajaan, saya hanya pilihkan yang dia berperan dalam kejayaan atau perdagangan Islam. Nah, Kerajaan Kalinyamat ini ada di wilayah Jepara. Bapak Ibu mungkin tahu apa produk yang terkenal dari Jepara? Mungkin di rumahnya punya ukiran. Kan ya Bapak Ibu ya, itu terkenal sekali furniture, berbagai macam furniture, mulai dari lemari, kursi, meja makan, dan lain sebagainya, itu furniture. Barangkali hampir di setiap rumah di seluruh Indonesia itu punya, salah satunya ada karya ukir dari Jepara ya. Ini sangat terkenal, bahkan sampai ke luar negeri loh. Coba Bapak Ibu kalau suka nonton film Turki nggak? Ada tuh film Hercai. Film Hercai yang ada Aisyah, terus ada Miran. Nah itu kalau ngelihat ininya, background furniture rumahnya itu, saya lihat itu ukiran-ukiran Jepara itu. Sofanya, meja makannya gitu, itu apa yang di film-film Turki itu sebagian tuh motifnya itu khas, soalnya kalau ukiran Jepara itu ada biasanya bentuk-bentuk bunga gitu kan, ada bentuk-bentuk kayak pakis, daun pakis gitu, itu khas-khas Jepara itu. Nah, jadi kalau kita merujuk kepada sejarah, kembali kepada sejarah, ternyata di Jepara itu ada kerajaan yang sangat disegani oleh Portugis ya, namanya Kerajaan Kalinyamat. Nah, sebelum menjadi kerajaan, Kalinyamat ini adalah kadipaten. Kadipaten itu mungkin kalau sekarang itu semacam kabupaten ya, yang dipimpin oleh adipati biasanya. Nah, ini ada di wilayah Demak. Dulu itu kerajaan yang terkenal di Demak itu ya kerajaan Islam itu, Kesultanan Demak. Bahkan sampai sekarang itu masih ada peninggalannya, misalnya Masjid Demak tuh. Jadi kalau Bapak Ibu wisata, mengajak anak-anak berwisata, jangan hanya wisata ke pantai, jangan cuma wisata ke mall gitu ya. Nah, berwisatalah wisata religi. Misalnya kalau ke Jawa itu berkunjunglah ke Masjid Demak, atau Masjid Kudus, atau ke makam-makam wali, itu boleh gitu ya. Nah, ini diantaranya ketika kita berkunjung itu kita akan
review lagi gitu ya, refresh lagi bahwa Islam itu pernah mengalami masa kejayaan ya di Indonesia ya, karena kita sedang di Indonesia. Nah, jadi Jepara ini tadinya dia ada di bawah kekuasaan Kesultanan Demak. Nah, ketika Sultan Demak terakhir ini mulai lemah gitu ya, itu dia keturunannya itu, anak-anaknya itu saling berebut kekuasaan. Nah, pecahannya itu termasuk di Jepara ini atau Kerajaan Kalinyamat ini. Jadi beliau ini adalah anak dari Sultan di Demak gitu ya. Nah, kemudian wilayahnya saat itu ada di Jepara, Pati, Kudus, Juwana, Rembang. Nah, ini barangkali Bapak Ibu yang berasal dari Jawa ini mengenal ini daerah-daerah ini ya. Nah, keunikannya memang Indonesia ini kan sebenarnya patriarki ya. Dari dulu kerajaan-kerajaan itu didominasi oleh raja-raja laki-laki. Jadi sangat jarang yang dipimpin oleh perempuan. Makanya tadi ketika saya mencari referensi tentang raja-raja perempuan ya tidak sebanyak raja laki-laki lah gitu. Tetapi alhamdulillah Indonesia juga kejayaannya juga banyak dilukiskan oleh ratu-ratu perempuan dan tokoh-tokoh perempuan lainnya. Nah, ini nama aslinya Retna Kencana. Dia akhirnya diberi gelar Ratu Kalinyamat. Dan pada masa Ratu Kalinyamat ini ya ada puncak kejayaan di Jepara gitu ya. Armada lautnya itu sangat kuat. Dan karena kuatnya armada laut ini, Kerajaan Kalinyamat ini sering membantu raja-raja Islam lainnya gitu ya, mengirimkan pasukan gitu. Nah, kemudian Ratu Kalinyamat ini juga membangun hubungan diplomatik dengan kerajaan lainnya, terutama misalnya dalam bidang perdagangan gitu ya, karena saat itu juga sektor yang paling utama adalah perdagangan gitu. Kemudian, nah ini tadi sudah saya sebutkan, jadi keturunan Raja Demak. Nah, ini sempat ya, jadi di antara tahun 1527 sampai 1579, di pertengahannya itu antara tahun 36 sampai 1549, di tengah-tengah itu dipimpin oleh suaminya, tetapi suaminya terbunuh. Itulah ya, kerajaan itu sering terjadi konflik, bunuh-bunuhan itu hal yang biasa, perebutan kekuasaan itu adalah hal yang biasa pada masa itu, tidak hanya saat kerajaan Hindu-Buddha ataupun saat kerajaan Islam itu memang apa ya, kalau kekuasaan itu melenahkan gitu ya, semua orang pengen berkuasa gitu. Jadi ini karena terbunuh akhirnya kembali Kalinyamat ini dipimpin oleh Retna Kencana. Nah, pelabuhan Jepara itu menjadi satu pelabuhan yang besar ya dan disegani oleh Portugis. Portugis sendiri mengakui gitu ya, menurut Meiling Roelofs, Jepara ini menjadi kota pelabuhan terbesar di utara Pulau Jawa dan armada lautnya ini paling besar dan paling kuat di abad ke-16 gitu ya, dan ini disegani oleh Portugis. Nah, si ratu ini orangnya tegas ya, tegas sekali. Dan dia ini kalau ada yang minta bantuan, ini dia dengan senang hati mengirim bantuan, apalagi kalau yang meminta bantuan itu adalah kerajaan-kerajaan Islam lain di Indonesia. Nah, misalnya tahun 1550 ini dia mengirim 4.000 tentara Jepara untuk memenuhi permintaan Sultan Johor membebaskan Malaka dari kekuasaan Eropa. Nah, ini dari 4.000 ini yang kembali itu nggak nyampe 1.000. Berarti kan 1/4-nya ya. Jadi 3/4-nya tewas di medan perang saat itu, dan hanya nggak nyampe 1.000 yang kembali ke Pulau Jawa. Bayangkan zaman dulu ya Bapak Ibu, kalau mengirim tentara itu nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan ngirim pasukan itu pakai Hercules, pakai pesawat besar punya TNI itu, dikirim cuma beberapa jam nyampe ke lokasi. Kalau masa lampau ini kan paling pakai kapal atau lewat berkuda misalnya gitu kan. Nah, ini kan cukup jauh gitu ya. Misalnya kalau pakai kapal aja di jalan aja udah berapa bulan gitu kan. Udah amunisinya juga harus banyak, logistiknya juga harus cukup gitu ya. Nah, ini contoh lain tahun 1573 Sultan Aceh ini meminta bantuan Ratu Kalinyamat untuk menyerang Malaka. Kemudian si ratu ini kirim 15.000 prajurit Jepara dalam 300 kapal, banyak sekali ya, 300 kapal. Nah, ini gagal juga gitu. Dan sepertiga. Jadi kalau
15.000 berarti 5.000-nya yang balik gitu ya, 10.000-nya tewas di medan perang gitu ya. Tetapi meskipun kalah, ada juga gitu ya yang berhasil ya. Misalnya ini di Malaka, waktu di Malaka ini walaupun dia kalah, tetapi sebagian wilayah Malaka yang tadi dikuasai oleh Portugis itu berhasil direbut oleh Ratu Kalinyamat ini gitu ya. Nah ini dia walaupun kalah tetap disegani oleh lawan gitu ya, karena ketegasannya, kepemimpinannya ini terkenal di Portugis ini. Jadi ratu ini lawan itu segan gitu loh. Penjajah itu segan sama ratu, meskipun akhirnya menderita kekalahan. Tapi ya bayangkan ya, dia bisa ngirim 4.000 dari Jepara ke Johor, terus dia bisa ngirim 15.000 dari Jepara ke Aceh. Itu kan luar biasa itu ya. Butuh, kalau bayangan saya itu ya logistiknya itu harus cukup banyak lah gitu kan, karena jauh gitu ya. Jangan dibayangkan seperti sekarang dengan Hercules hanya sejam 2 jam bisa sampai ke Aceh. Kalau masa lampau bisa berbulan-bulan kalau pakai kapal itu. Kemudian, nah ini kembali ke masalah perjuangan perempuan Indonesia. Perempuan Indonesia ini adalah perempuan yang tangguh ya. Jadi memang tidak mudah kalau Bapak Ibu melihat perempuan Indonesia nih. Saya cek dulu, ini pesertanya ada bapak-bapak juga kan ya? Ya, ada bapak-bapaknya. Ada tiga orang. Ya, ada juga ini yang masih muda juga, ini beberapa mahasiswa saya rupanya bergabung. Nah ini jadi ketika nanti laki-laki yang masih bujangan ini ketika menikah, ini jangan menyerahkan sepenuhnya urusan domestik kepada perempuan, karena perempuan ini cukup banyak ya, multitalenta, multitasking gitu ya. Jadi ketika dia mau beraktivitas, beda misalnya nih ya, kan perempuan itu bisa memilih apakah dia mau bekerja atau istilahnya itu dia mau eksis di wilayah publik atau misalnya dia di wilayah domestik dengan menjadi ibu rumah tangga. Keduanya adalah pekerjaan yang mulia. Tetapi ketika misalnya seorang perempuan ini ingin beraktivitas di ruang publik, maka dia tidak bisa juga menelantarkan keluarga. Jadi dia tetap gitu ya, dia yang mengurusi anak, mengurusi suami, mengurus keluarga, gitu ya, dia harus bisa membagi waktu, gitu ya. Ibarat kata, kalau contoh nih, suami istri bekerja, kebanyakan di Indonesia nih, kalau bapak-bapak pulang kerja sampai rumah ngapain? Ayo bapak-bapaknya, ngapain nih kalau sampai rumah? Tidur, nonton TV ya. Nah, ibu-ibu, misalnya dia habis ngajar di sekolah, sama nih pulangnya sore. Sampai rumah ibu-ibu ngapain? Bebenah. Bebenah. Lihat anak belum mandi, dimandiin. Lihat anak belum makan, disuapin gitu kan. Terus sebelum kerja juga misalnya dia udah masak dulu, rumah udah rapi, baru tenang berangkat kerja. Jadi ibu-ibu itu punya ya multitasking ya, apalagi sekarang masa pandemi nih. Masa pandemi nambah lagi satu kan, jadi guru ya. Kalau anaknya banyak, misalnya yang satu SD, yang satu SMP, yang satu SMA, berarti dia harus belajar lagi. Kalau pelajaran SD masih gampang, kalau pelajaran SMP ya lumayan kan harus harus belajar lagi. Jadi bapak-bapak juga kalau di rumah ya mohon dibantu ibu-ibunya gitu. Jadi saling mendukung satu sama lain. Karena kalau ibu-ibunya nyaman, ibu-ibunya tenang, dia juga pasti memberikan performa terbaik untuk keluarganya. Sementara kalau ibunya stres, ibunya terlalu banyak bebannya, yang kasihan anak. Ibunya nanti jadi gampang emosi, anaknya rewel sedikit jadi gampang marah gitu ya. Tapi kalau misalnya si bapak ikut berkontribusi dalam peran domestik, misalnya kalau ibunya lagi masak, bapaknya nemenin anak, kan jadi pekerjaan lebih cepat selesai dan ibu-ibu biasanya lebih sumringah gitu ya. Pelayanan terhadap suami juga jadi lebih maksimal gitu. Nah itu jadi semuanya itu saling bahu-membahu. Nah ini kembali ke sejarah perjuangan perempuan Indonesia. Jadi yang tadinya perempuan itu berada di wilayah domestik gitu ya, kemudian akhirnya lama-lama mereka juga terdorong untuk mengejar pendidikan.
Kenapa perempuan harus terdidik? Karena di dalam Islam sendiri, ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jadi semakin terdidik perempuan, maka yang akan baik adalah pendidikan anak di rumah, gitu ya. Beda, misalnya kalau zaman dulu, kalau pendidikan anak, biar anak nurut itu pakai kekerasan, anak dipukul biar nurut, gitu kan. Nah sekarang dengan adanya parenting itu, ternyata anak-anak tidak boleh dipukul, anak-anak tidak boleh dibentak. Kalau dibentak, kan apalagi anak balita tuh, anak balita itu sel-sel otaknya itu sedang bercabang, sedang berkembang. Nah kalau si balita itu dibentak, kan balita itu dia melakukan apa-apa itu belum berpikir gitu loh, hanya berdasarkan kesenangannya. Sementara si ibunya ini mungkin tadi karena udah capek di rumah ya, kerjaan nggak habis-habis gitu ya, sementara bapaknya juga tidak mau membantu sama sekali gitu ya, sehingga ketika si anaknya ini melakukan sesuatu, refleks ngebentak anak. Nah kalau anak dibentak itu menurut hasil penelitian ada jaringan otak itu yang dia bisa terputus gitu ya, jadi perkembangan itu tidak optimal gitu. Nah dengan ini kan baru didapat itu setelah mengikuti parenting atau setelah si perempuan ini terdidik. Jadi ibu yang berpendidikan itu ketika mendidik anaknya, dia pasti akan menerapkan ilmu-ilmunya itu kepada pendidikan anak di rumah gitu. Jadi kalau bapak-bapak nih, kalau misalnya istrinya mau ikut taklim atau istrinya mau sekolah lagi, jangan dilarang, dipersilahkan gitu, karena nanti ilmu yang diperoleh si ibu ini, si istri ini akan kembali lagi kepada keluarga gitu. Nah kemudian akhirnya adalah gerakan emansipasi ya, pada awal abad 20, ini tokohnya R.A. Kartini. Jadi perempuan sebetulnya saat itu bukan hanya perempuan ya, anak-anak laki-laki pun kalau dia bukan dari anak-anak pejabat itu tidak punya kesempatan melakukan pendidikan pada masa penjajahan Belanda ya. Dan saat itu yang paling didiskriminasi tentu saja perempuan ya. Jadi anak perempuan ini tidak boleh sekolah di rumah gitu kan. Nah si R.A. Kartini ini kan karena dia banyak membaca dan dia berteman dengan perempuan-perempuan Belanda gitu ya, akhirnya ya dialah yang disimbolkan gitu ya dengan pergerakan kesadaran perempuan, emansipasi istilahnya ini. Pada masa Belanda ini, kalau kita kembali ke pendidikan Islam, itu yang paling berperan itu adalah ormas-ormas keagamaan, misalnya NU atau Muhammadiyah gitu kan, itu mereka eksis sejak dulu dalam mengembangkan pendidikan Islam, karena ya nggak mungkin mereka bisa sekolah, anak-anak Indonesia itu saat itu tidak bisa sekolah kalau dia bukan anak adipati, kalau dia bukan anak pejabat yang bekerja di kantor gubernur Belanda saat itu gitu kan. Nah, jadi pendidikan Islam ini sangat berjasa ya dalam mendidik anak-anak bangsa gitu, bahkan eksis sampai saat ini. Nah, kemudian pada masa kolonial ini juga akhirnya muncul pergerakan-pergerakan organisasi, tidak hanya organisasi kepemudaan, tapi juga organisasi perempuan. Kalau organisasi pemuda waktu itu terkenal misalnya Budi Utomo, terus yang terkenal dengan Sumpah Pemudanya ya. Nah, perempuan juga ternyata saat itu di era kolonial ini tergerak gitu ya untuk membuat satu organisasi. Bahkan mereka menjadi satu federasi ya, organisasi federasi gabungan dari organisasi-organisasi perempuan. Ini ada yang bercorak sekuler, ada yang bercorak Islam. Kalau yang agak ke kirian itu contoh Gerwani itu juga satu simbol perlawanan perempuan di Indonesia gitu ya. Nah, tapi kalau yang bercorak Islam juga banyak ya. Misalnya ada juga Kongres Wanita Indonesia saat itu melakukan kongres pertamanya, dan akhirnya yaitu menggerakkan perempuan-perempuan gitu ya untuk tidak hanya di urusan domestik tetapi juga mulai meranah ke urusan publik gitu ya. Terus ada isu tentang keterwakilan perempuan gitu ya. Nah, politik ini berkaitan juga dengan perdagangan gitu, karena kalau di kebijakan politiknya tidak pro terhadap peran perempuan dalam perdagangan, ya perempuan juga tidak bisa mendapatkan akses gitu ya. Jadi saran saya ya adalah di antara kita yang memang bergerak di bidang politik. Kita memang kalau mau merubah satu kebijakan itu tidak bisa dari luar, tetapi harus masuk ke dalam gitu ya, menyuarakan gitu kan apa aspirasi perempuan gitu kan.
Nah, misalnya dalam meningkatkan ekonomi perempuan di masa pandemi ini, banyak yang terdampak ya. Mungkin di antara bapak-bapak ada yang terdampak sehingga ekonomi keluarga jadi menurun, dan mau tidak mau kita sebagai perempuan kan tidak mungkin berpangku tangan gitu ya. Kita juga ingin keluarga kita tetap sejahtera, tetap terpenuhi semua sandang pangan dan papannya gitu ya. Jadi perempuan juga harusnya tetap, ya saya setuju dengan ibu-ibu yang tergabung dalam HNI ini. Jadi dengan bergabung di HNI ini juga bisa menambah ekonomi keluarga gitu kan. Jadi tidak hanya berpangku tangan. Nah, ini ada beberapa contoh saudagar muslimah di Indonesia dan dunia. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan motivasi untuk kita gitu ya, untuk berperan. Nah, ada yang pakai kosmetik Wardah nggak? Ibu-ibu atau mbak-mbak? Ada yang pakai Wardah nggak? Saya masih pakai Wardah. Nah, Belum datang HNI-nya nih. Bentar lagi launching HNI. oh, HNI ada ini juga ya, ada kosmetiknya ya? Bentar lagi. Nah, ini salah satunya. Jadi pendiri kosmetik halal namanya Nur Hayati Subakat. Beliau ini dulu waktu Wardah itu pertama kali muncul, itu belum tren apa tuh yang hijaber itu. Pernah ada satu masa yang tren itu loh, artis-artis sosialita itu pada jadi hijaber yang kalau pakai hijabnya itu berlilit-lilit itu. Saya sendiri sampai sekarang belum pernah tuh pakai yang apa hijab yang lilitannya banyak itu, yang pakai tumpuk-tumpukan itu sempat ngetren itu. Nah, waktu itu Wardah itu bersaing dengan kosmetik-kosmetik yang impor-impor gitu kan, apa Maybelline, apa gitu kan, Revlon dan lain sebagainya gitu. Saya tidak di endorse ya, tapi ini memberikan contoh aja bahwa ternyata apa namanya saudagar perempuan itu kalau dia kekeh, tangguh gitu ya, konsisten, maka dia bisa berhasil gitu ya. Nah, dia ini lulusan ITB farmasi, bahkan dulu itu seorang pegawai di perusahaan kosmetik. Nah, kemudian sempat juga di rumah. Jadi perempuan ini walaupun dia punya potensi, walaupun karirnya cemerlang gitu ya, tetap hati kecil seorang perempuan itu pasti memprioritaskan keluarga. Ya kan? Itu bakal di sana. Dan keluarga, akhirnya Bu Nur Hayati ini memilih untuk mengurus anak di rumah gitu ya. Jadi dia keluar dari pekerjaannya. Nah, setelah anaknya mulai besar, baru dia membangun kosmetik kecil-kecilan bersama pembantunya. Karena dia tadi kan di bidang farmasi ya. Kalau di farmasi itu kan dia tahu racikan-racikannya itu komposisinya apa. Nah, dia bikin dari rumah gitu. Nah, ternyata hasilnya berhasil gitu ya. Tapi pernah ini pabriknya terbakar. Sempat ngedown katanya. Saya pernah melihat ini testimoni Bu Nur Hayati ini di salah satu webinar. Nah, dia pernah ngedown, nggak bisa gaji karyawan gitu kan. Padahal karyawan itu rata-rata ibu rumah tangga. Nah, ibu rumah tangga ini biasanya mereka itu kan kerja itu ya untuk membantu suami ya. Apalagi kalau hidup di Jakarta sekarang di Jabotabek, biaya hidup tinggi gitu kan, penghasilan suami di masa pandemi ini berkurang gitu kan. Akhirnya motivasinya ini, jadi sebetulnya kalau Bu Nur Hayati kalau untuk kebutuhan dirinya sudah terpenuhi, tetapi dia memikirkan karyawannya gitu ya. Kalau bisnisnya tidak dibangun kembali, kasihan ibu-ibu karyawannya ini ekonominya makin terpuruk gitu kan. Nah, akhirnya dia bangun lagi. Dan kebetulan juga saat itu trennya itu adalah tren itu hijaber itu gitu. Jadi ini juga meningkatkan penjualan dari Wardah. Dan ternyata ini produk itu tidak cuma Wardah. Wardah ini hanya salah satu brand kosmetik. Kalau Bapak Ibu pernah kalau Bapak enggak mungkin ya, ibu-ibu nih biasanya. Selain Wardah ada makeover. Saya pikir tadinya makeover itu produk luar negeri, ternyata makeover itu juga salah satu turunan dari bisnisnya Nur Hayati ini. Kemudian mereka menjaring untuk yang kalangan remaja,
namanya Emina kalau nggak salah itu mereknya. Itu juga lagi digandrungi gitu. Nah ini omsetnya cukup besar ya. Jadi 50% pasar Indonesia ini dikuasai oleh Wardah, yang dulunya dikuasai oleh Unilever dan kosmetik-kosmetik dari luar negeri. Ini sekarang mayoritas itu pakai Wardah gitu. Karyawannya sudah lebih dari 8.500 orang. Nah, itu motivasi aja. Artinya kita bangkit ya, ketika kita menghadapi satu permasalahan, kita segera bangkit, move on. Kemudian kalau niat kita karena Allah, niat kita karena untuk mensejahterakan ibu-ibu di sekitar kita, maka insya Allah dimudahkan oleh Allah. Nah, kemudian mungkin Bapak Ibu atau remaja nih yang join, sebagian ada mahasiswa saya juga, saya lihat. Nah, ini Dian Pelangi. Dian Pelangi ini masih muda ya. Ini juga salah satu contoh bahwa ridha Allah itu fi ridhal walidain. Jadi si Dian Pelangi ini dulu dia sering jagain toko emaknya gitu kan. Butik emaknya itu di, kalau dulu namanya toko ya. Jadi si Dian ini mau jagain toko emaknya gitu. Nah, setelah jagain toko emaknya, dia juga berkreasi ya. Kalau misalnya emaknya mungkin desainnya itu desain untuk perempuan ya model-model klasik gitu ya. Nah, Dian Pelangi ini dia mengembangkan warna-warna cerah. Jadi ngikutin tren gitu ya. Pada masa sebelumnya kan busana-busana muslimah ini terbatas ya, hanya gamis lurus gitu kan, nggak banyak model. Tapi sekarang kita lihat sudah eye catching gitu ya, trendy. Bahkan busana muslimah sekarang itu mahal-mahal loh Bapak Ibu. Ada yang di atas jutaan, itu banyak sekali itu. Jadi tergantung pangsa pasarnya. Tapi ya cukup saya cukup salut gitu ya. Alhamdulillah dengan adanya orang-orang seperti Dian Pelangi ini yang mengkreasikan busana-busana muslimah yang dulu terkesan jadul menjadi terkesan modern, sehingga menarik minat kalangan selebritas gitu ya, kalangan sosialita ya, perempuan-perempuan yang dulu glamor gitu kan, yang tadinya suka berpakaian minim, akhirnya dengan adanya desainer-desainer yang seperti ini kan, ya mereka akhirnya mau menutup aurat gitu ya, banyak yang mau pakai jilbab, banyak yang mau pakai gaun-gaun gitu kan ya. Ini menurut saya satu bidang dakwah yang baru gitu ya. Jadi tidak hanya kita menyampaikan dakwah secara lisan, tapi juga kita bisa memfasilitasi orang untuk merubah gitu ya, merubah dirinya menjadi lebih baik sesuai dengan syariat Islam gitu ya, menutup aurat gitu kan. Walaupun kadang-kadang ya menutup auratnya belum kafah, tapi nggak apa-apa gitu ya, daripada mereka pakai baju minim terawang ke sana ke sini gitu kan. Ya, saya senang dengan orang-orang muda yang seperti ini. Nah, ini bahkan di dalam Forbes ini dia termasuk 30 orang yang berpengaruh gitu ya sebelum usia 30. Nah, ini sekarang butiknya udah sampai ke luar negeri. Jadi selain di Indonesia, ada di Malaysia dan di Dubai gitu. Nah, ini ada Diajeng Lesari. Dia punya merek hijab. Ini juga dalam bidang fashion. Suaminya juga seorang ini ya, apa istilahnya namanya sekarang tuh, Bukalapak ya. Dia Bukalapak, pengusaha startup. Jadi omsetnya itu sudah banyak sekali ya. Dari transaksi Bukalapak itu berapa persen itu yang masuk ke Ahmad Zaki ini. Nah, berarti suami istrinya ini saling mendukung gitu ya. Istrinya juga berusaha di bidang fashion. Gitu. Nah, ini sama nih. Jadi dulu itu memang pakaian muslimah itu terkesan jadul, terkesan monoton gitu ya. Modelnya itu kayak model daster aja, model ya lurus-lurus aja gitu, nggak banyak ini. Nah, sekarang dengan adanya orang-orang muda yang fashionable seperti ini, ya ini banyak akhirnya muslimah yang tadinya tidak menutup aurat jadi bangga gitu mengenakan busana muslimah gitu. Ya semua punya pangsa pasarnya tersendiri gitu ya. Kemudian sama ini penjualannya sudah ke pasar internasional sampai ke Singapura, Malaysia, Brunei, sampai ke London gitu. Nah, ini kalau yang di tingkat dunia ada namanya Lubna. Lubna ini majalah-majalah keren ya. Menurut majalah Time, ini Lubna ini satu dari 100 tokoh paling berpengaruh di dunia tahun 2005. Kemudian majalah Forbes tahun 2014 juga memasukkan nama Lubna ke dalam 100 wanita paling berpengaruh di dunia di peringkat ke-86.
ini bersaing dengan laki-laki berpengaruh lainnya gitu ya. Nah, Lubna ini memang dia keturunan pengusaha ya di Saudi Arabia. Posisinya sekarang Chief Executive Officer atau CEO Alliance Financing Company. Jadi ini di Arab Saudi, bisnisnya itu sampai ke Timur Tengah, Eropa, sampai ke Amerika Utara. Kekayaan perusahaan itu 10 miliar USD. Kalau dirupiahkan itu sekitar 124 triliun. Nah, ini perusahaan ini di distribusi manufaktur, jasa, investasi gitu kan. Si Lubna ini pernah juga di apa istilahnya diprotes ya dengan pemimpin Saudi, karena kan di Arab itu kan kita lihat perempuan Arab itu terbatas ya, terbatas aktivitasnya. Bahkan baru-baru ini saja mereka boleh untuk menyetir gitu kan. Nah, si Lubna ini ternyata dia memang dari didikan orang tuanya juga sudah moderat gitu. Dia kuliah di luar negeri di Eropa dan suaminya juga kalau nggak salah orang Amerika gitu ya, orang luar gitu, bukan orang Arab. Nah, kemudian ini perusahaan dia ini menjadi investor terbesar di pasar saham kawasan Timur Tengah dan Arab Saudi. Jadi dia kalau di Arab, dia ini masuk 10 besar orang terkaya di Arab, Masya Allah. Ini hebat sekali ya, seorang pengusaha perempuan. Dia ya bersaing dengan, kita tahu di Saudi itu kan orang-orangnya kaya-kaya ya, karena memang sumber daya minyaknya itu banyak gitu ya. Memang tanah yang diberkahi Allah gitu. Apalagi ini dia menjadi peringkat ke-9 di antara 10 orang terkaya di dunia Arab. Dan biasanya itu yang orang terkayanya itu masih keluarga raja. Kayak apa pangeran-pangeran gitu kan, karena memang pangeran-pangeran di Saudi itu kan diberi akses langsung oleh raja, misalnya untuk mengelola apa itu udah dikapling-kapling gitu ya. Namanya juga monarki ya. Kalau monarki itu kan semua berpusat di keluarga istana. Ini hebat sekali kan. Jadi perempuan ini dia bisa menjadi orang yang berpengaruh gitu dan diakui oleh dunia. Nah, ini yang lain misalnya ada namanya Iman Al-Bibi. Dia posisinya sebagai desainer. Kita tahu desainer di Eropa itu kan sangat sulit ya untuk ditembus, apalagi ini dia seorang perempuan dari Timur Tengah gitu. Dia bisa menembus ke fashion Inggris, kemudian dia juga memperkenalkan hijab tertutup ya, dan pernah membuat mantel unta. Jarang-jarang nih ada mantel unta. Nah, itu mungkin kisah-kisah sukses mereka ini bisa menjadi motivasi buat kita gitu ya, untuk terus berkembang, saling berjejaring gitu. Jadi perempuan itu tidak hanya berpangku tangan di rumah nunggu jatah bulanan dari suami gitu, tapi kita juga harus berdaya. Dan niat kita adalah karena Allah, kemudian juga kita ya ini kalau kita berniat untuk memajukan masyarakat di sekitar kita, insya Allah jalan kita dimudahkan. Gitu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada Mbak Siti Khalifah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Hari ini lagi rumah yang hebat, nggak ada tulangnya, nggak ada siripnya. Dan berasa kayak kuliah 2 SKS kita hari ini, sahabat, Masya Allah ya. Untuk yang saya garis bawahi tentang perbaikan keturunan, nama saya Cut Khalifah, jadi berubah nih. Ya, maksain banget ya. Jadi pada sahabat semua, yang perlu digarisbawahi dari apa yang disampaikan oleh Ibu Sita pada hari ini adalah bahwa HN ini adalah salah satu jalan dakwah kita, khususnya para Khadijah HNI. Jadi ketika di HN itu ada leader dinamakan Khadijah, Ibu dosen ya. Jadi termasuk saya udah termasuk bagian dari barisan Khadijah. Siapakah Khadijah itu? Ya itu salah satu ciri yang ada di sosok istrinya Nabi Muhammad SAW, yaitu Khadijah. Jadi ciri-cirinya seperti itu, yang hari ini sudah lebih dari 200 leader HNI yang sudah tersebar sampai mancanegara. Dan mudah-mudahan sahabat yang di sini juga bisa menjadi Khadijah selanjutnya ya, termasuk Ibu dosen kita nih. Kemudian dihubungkan dengan PCA ya sahabat, Masya Allah ya. Jadi kita
sama juga ketika kita berdakwah itu harus sedikit demi sedikit, tidak boleh langsung ini haram, ini halal, ini haram, ini halal. Jadi kepada sahabat ini sebagai pesan aja kepada sahabat yang mungkin hari ini belum bergabung di HNI atau baru bergabung, ketika kita mengenalkan produk HNI tidak boleh harus menjudge semuanya itu menjadi haram, cuma HNI aja yang paling benar gitu ya. Tapi harus secara sedikit demi sedikit supaya masuk ke sanubari sahabat yang ada di sekelilingnya. Kemudian kita di sini juga harus saling membantu ya sahabat, ketika ada mitra kita yang ingin sukses di HNI, juga mungkin ibu dosen pengen gimana sih caranya nih, saya kan ngajar gitu ya, nggak ada waktu sama sekali seperti ibu-ibu yang ada di sini. Nah, perlu diketahui sahabat ya, Bu dosen juga ya, di sini ada dokter juga nih, dokter Asdos di UI ya. Hari ini beliau juga sedang menyusun tesisnya, jadi tipnya gini, ketika dia mau ngajar itu ke kampus, dia bawa MHS, dia bawa produk HNI gitu ya di dalam tasnya, sampai dosen pun closing gitu jadi mitranya. Karena nggak mudah ya seorang dokter yang sudah berkecimpung dalam kedokteran, dunia kedokteran, dan sudah mengkonsumsi kimia sintetis gitu ya, obat sintetis untuk hijrah ke produk yang herbal gitu, yang notabene-nya tuh bertolak belakang dengan HNI. Tapi itulah tantangan terbesar ya, yang bagi saya itu semuanya adalah perempuan-perempuan tangguh, termasuk sahabat yang hadir hari ini ya. Bukan perempuan biasa, yang sosok Khadijah itu sudah melekat di hati nasabari mitra-mitra terbaik tentunya. Kemudian tidak ada kata menyerah ya di dalam untuk berjuang, terutama kita jalan juang kita di HNI. Dan Masya Allah, saya makin bersyukur kepada Allah, ternyata kita semua yang hadir di sini yang sudah punya nomor ID, termasuk Bu dosen juga, bagi salah satu estafet perjuangan kita nih dalam jalan dakwah kita, yang mungkin karena ini hari ini adalah banyak emak-emak ya, jujur aja di sini banyak emak-emak yang katanya cuma ibu rumah tangga. Saya kalau dibilang cuma ibu rumah tangga itu Masya Allah, itu sebenarnya profesi terbesar ya, yang sangat istimewa dalam kehidupan kita gitu. Dalam artian ketika kita melakukan itu semua sebagai nilai ibadah, kontribusi kita sebagai seorang perempuan itu seperti apa. Jadi bukan lagi menjadi tulang punggung, tapi Masya Allah ya, ketika hari ini sahabat yang memiliki bonus di atas 200.000 gitu ya, tentunya ada rasa giroh untuk semakin berkontribusi untuk orang-orang sekitar tentunya. Jadi Masya Allah ya, Bu dosen ya, ini HNI benar-benar salah satu ladang amal bagi kita nih, terutama emak-emak milenial yang hari ini udah mulai pakai Zoom gitu ya. Dipaksa kita untuk melakukan hal ini gitu. Jadi mulai dari pagi itu udah uprak-aprik segala macamnya. Masya Allah, ini harus dikasih jempol 2 kali ya kepada sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah. Kemudian antara politik dengan perdagangan itu tidak bisa dipisahkan, Masya Allah ya. Jadi sahabat yang hari ini yang sudah berkecimpung di dunia politik, tidak salahnya kalau ke gedung MPR, DPR itu bawa-bawa produk HNI gitu ya. Atau sebaliknya Bu dosen juga kalau ke kampus, nggak dosa juga kalau bawa-bawa ini Bu dosen. Karena bisa jadi orang-orang sekitar kita itu belum kenal HNI ya. Apalagi Bu dosen tuh punya mahasiswa Masya Allah ya ratusan gitu. Dan kira-kira nggak salah juga ketika kita mengenalkan di sini ada produk HNI. Dan perlu ya sahabat ketahui, ketika itu sudah tepat di dalam hati dan jiwa kita sebagai nilai dakwah, cukup dengan KTP, tentunya kalau mahasiswa udah punya KTP ya, Bu dosen ya, dengan administrasi cukup 10.000 aja, nanti ketika daftar di mana? Jadi mitranya Bu dosen. Dan bukan berarti saya suruh Bu dosen dagang ya, dalam artian ketika kita sudah mengenalkan, tadi juga ada orang tuanya ya, guru besar ya, Masya Allah, tapi kayaknya tadi yang Zoom keduanya nggak bisa masuk, Masya Allah ya. Jadi ketika itu sudah terpatri dalam hati dan jiwa kita, mahasiswanya ada sekitar 500-nya pakai produk HNI, Masya Allah ya. Jadi bukan lagi kita mendapatkan secara finansial, tapi tentunya ikut berkontribusi untuk kebangkitan